Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, seperti biasa di kesejukan Jumat pagi ini kita akan mengikuti pengajian Majelis Cahaya Iman di Pondok Pesantren Budi Mulia Yogyakarta. Pondok pesantren mahasiswa berprestasi yang terletak di Jalan Kaliurang KM 8 Perum Panteng 3 Yogyakarta. Kita ikuti saja di TKP. Ketahui adalah memahami hadis berdasarkan kondisi sosiologis. Kalau enggak bisa muskilah, itu bisa bermasalah. Contoh konkret sebelum ke sini. Ada hadis sahih, Pak. Sahih hadisnya. Apa kata Nabi? Khaliful yahud wa sallu fi ni'alikum. Itu pakai perintah loh. Selisilah orang Yahudi dan sholatlah menggunakan alas kaki kalian. Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau itu diamalkan secara tekstual, tidak melihat kondisi sosiologis saat itu, ya bisa bermasalah. Nanti sholat di masjid yang karpetnya bagus, tahu-tahu masuk pakai sepatu. Nah, takmirnya marah, loh kok pakai sepatu? Lah ini hadisnya. Masa Anda mengingkari sunnah? Kan nggak begitu. Hadis itu disampaikan oleh Rasulullah, satu konteksnya untuk menyelisih orang Yahudi, karena orang Yahudi kalau beribadah itu melepas alas kakinya. Yang kedua adalah perintah itu ya karena kondisi saat itu masjid pada zaman Nabi tidak seperti masjid zaman sekarang. Maka hadis itu tidak bisa diamalkan secara tekstual. Termasuk hadis tadi ya, kata Rasulullah, idza shalla ahadukum fa arada an yabsuqa fala yabsuqanna amamahu li'annahu yunaji rabbahu wala an yaminihi walakin an yasarihi au tahta qadamaihi fayadfinuha. Hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika sholat dia hendak meludah, jangan meludah ke depan, kata Nabi, karena ke depan itu dia sedang berinteraksi dengan Allah. Jangan ke kanan, karena ke kanan ada malaikat pencatat amal kebaikan. Hendaknya kalau ketika sholat dia meludahlah ke kiri atau meludah ke bawah lalu ditimbun. Hadis ini disampaikan oleh Nabi konteksnya masjid saat itu, alasnya langsung pasir. Kalau diamalkan di masjidnya Pak Darmawan bahaya itu. Itu sholat apa ngajak caruk itu kan. Nah kalau komplain, nah ini hadisnya. Itulah pentingnya memahami hadis berlandaskan kondisi sosiologis saat itu. Kalau ditanya apakah relevan sholat dengan alas kaki, ya mungkin masih relevan ketika seseorang pergi katakan mahasiswa pecinta alam ke gunung gitu. Dia mau sholat di alam terbuka, boleh nggak pakai sandal atau pakai sepatu? Boleh, selama dipastikan sandal atau sepatunya tidak ada kotoran. Sholat langsung pakai alas kaki boleh. Atau beberapa negara katakan di Ethiopia, di Afrika sana itu masjidnya masih beralaskan tanah. Ya. Tapi dalam kondisi dia di masjid kan jadi nggak boleh, masa bertentangan dengan hadis yang lain ya, bahwa Allah itu mencintai kebersihan dan kesucian kan begitu. Nah, jadi pentingnya memahami hadis itu berdasarkan kondisi sosiologi saat itu. Enggak mentang-mentang hadisnya sahih bisa diamalkan begitu saja tanpa melihat kondisi sosiologis pada saat itu. Ngoten Bang nggih, wallahu alam bisawab. Kalau sekarang konteksnya gimana? Katakan pertanyaannya, mau buang dahak. Kalau ditahan daknya buat gak khusyuk. Ya kalau dia membawa ngapunten tisu boleh. Nah, masukkan lagi. Atau sholat pakai surban. Nah, gitu nggih. Tapi kalau memang tidak membawa apa-apa ya mending ditahan atau ditelan. Daripada mengganggu orang lain, mau dibuang ada orang lain di sini sholat. Ya kan jadi ditelan. Nah, maka bisa jadi fungsi dari surban itu selain untuk keringat untuk dahak kan ngoten. Ya, gitu nggih. Wallahu alam bisawab. Ada lagi Pak? Nggih, monggo. Nggih. Nggih.
Nggih. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ada khilaf, apakah diperbolehkan atau tidak. Saya belum berani menyampaikan karena redaksi hadisnya agak sedikit lupa. Mohon diingatkan untuk pertemuan yang akan datang, Pak. Mudah-mudahan bisa hadir. Nanti kita coba Yang saya tahu itu ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kita perlu tahu pendapat itu dalilnya apa. Saya agak lupa itu dalilnya. Tapi kalau singkat saja, menghindari ikhtilaf itu dianjurkan. Kalau sholat jenazah di kuburan memang ada khilaf di antara para ulama, lebih baik tidak dilakukan, dan dilakukannya adalah di masjid, atau minimal kalau di kuburan nggak harus sholat jenazah, baca doa jenazah boleh. Tapi kita perlu tahu pendapat yang membolehkan, bisa jadi ada dalil dari Rasulullah. Tapi nanti kita cari insyaallah hadisnya. Ngapunten, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira cukup nggih Bapak Ibu nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.